Assalamualaikum, selamat malam. Saya Dharma Mari akan menjelaskan fungsi-fungsi protokol di bawah ini. Salah satunya SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Fungsi dari protokol berikut yaitu menyampaikan email dari suatu host ke host lain dalam jaringan. Protokol ini tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan dan pengambilan email dari satu mailbox dari sisi klien email. Server ini merupakan sarana untuk melakukan outgoing connection atau mengirimkan pesan, sedangkan untuk incoming connection digunakan protokol POP3. Selanjutnya FTP, File Transfer Protocol. Fungsi dari protokol tersebut yaitu menjalankan perangkat lunak yang untuk pertukaran file atau dalam istilah asingnya file exchange, yang selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat request atau permintaan dari FTP client. FTP client adalah komputer yang memiliki koneksi ke FTP server untuk tujuan untuk tukar-menukar file. Selanjutnya ARP, Address Resolution Protocol. Fungsinya yaitu peran protokol ARP ini sangat penting dalam jaringan, terutama mengenai komunikasi data yang terjadi dalam jaringan. Setiap host yang tergabung atau terhubung dalam sebuah jaringan berkomunikasi menggunakan alamat fisik MAC address dan tidak menggunakan alamat logis IP address. Setiap host berkomunikasi menggunakan alamat fisik. Jadi mau tidak mau setiap host yang ingin berkomunikasi dengan host lain harus mengetahui MAC address yang dimiliki oleh host tujuan. Baru kemudian menentukan alamat fisik atau MAC address dari host tujuan. Nah, apabila belum diketahui alamat fisiknya, mau tidak mau dicari terlebih dahulu. Disinilah peran protokol ARP dengan memanfaatkan informasi IP address tujuan yang ada, maka host pengirim melakukan pencarian dengan menugaskan protokol ARP. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan internet protokol versi 4 dan versi 6. Kelebihan internet protokol versi 4 yaitu tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer, harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Pengelola rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 byte tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Kekurangannya itu panjang alamatnya hanya 32 bit atau 4 byte, dikonfigurasi secara manual atau DHCP. Dukungan terhadap IPsec opsional, fragmentasi dilakukan oleh pengirim pada router, menurunkan kinerja router. Internet protokol versi 4 yang hanya memiliki panjang 32 byte, meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi, sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Lalu yang terakhir, internet protokol versi 6. Kelebihannya yaitu format header baru, membuat lebih efisien daripada header pada versi 4 karena memiliki overhead yang lebih kecil. Hal ini diperoleh dengan menghilangkan beberapa bagian yang tidak memiliki atau opsional. Jumlah alamat yang jauh lebih besar dengan spesifikasi bit untuk alamat standar sebanyak 128 bit. Memiliki arti versi 6 akan mampu menyediakan 2128 kemungkinan alamat unik. Walaupun tidak semuanya akan dialokasikan, namun sudah cukup untuk keperluan masa mendatang, sehingga teknologi semacam NAT pada versi 4 sudah tidak perlu lagi digunakan. Infrastruktur routing dan addressing yang efisien dan hierarkis, arsitektur pengalamatan
Pengalamatan versi 6 yang hierarkis membuat infrastruktur routing menjadi efisien dan hierarkis juga. Adanya konsep scoop juga memudahkan dalam manajemen pengalamatan untuk berbagai mode teknologi transmisi. Kekurangannya versi 6 membutuhkan perubahan perangkat yang baru yang mendukungnya. Harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan versi 4 sebab masih banyak layanan versi 6 yang berjalan di atas versi 4. Pun perbandingan versi 4 dan versi 6 simpelnya yaitu pada versi 4 pengalamatan lebih sedikit daripada versi 6. Panjang alamatnya 32 bit pada versi 4 dan 128 bit pada versi 6. Dikonfigurasi secara manual atau DHCP pada versi 4. Versi 4 tidak harus dikonfigurasi secara manual, bisa menggunakan address auto configuration pada versi 6. Pada versi 4 dukungan terhadap IPsec opsional dan pada versi 6 dukungan terhadap IPsec itu dibutuhkan. Pada versi 4 header mengandung option. Pada versi 6 data opsional dimasukkan seluruhnya ke dalam extensions header. Pada versi 4 tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Pada versi 6 paket link layer harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 1500 byte. Pada versi 4 fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan ada router menurunkan kinerja router. Fragmentasi dilakukan hanya oleh pengirim pada versi 6. Pada versi 4 checksum termasuk pada header. Pada versi 6-nya checksum tidak masuk dalam header. Pada versi 4 menggunakan ARP request secara broadcast untuk menerjemahkan alamat versi 4 ke alamat link layer. Pada versi 6 ARP request telah digantikan oleh neighbor solicitation secara multicast. Pada versi 4 untuk mengelola keanggotaan grup pada subnet lokal digunakan Internet Group Management Protocol atau IGMP. Pada versi 6 IGMP telah digantikan fungsinya oleh cukup. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.